Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga sehat selalu. Di sini kita akan sedikit membahas lebih dalam lagi tentang fotografi dan storytelling. Nah, untuk itu, coba kalian bayangkan apa yang kalian pikirkan ketika melihat es krim ini. Oke, waktu sudah selesai untuk membayangkan. Jadi perintah saya adalah membayangkan apa yang kalian rasakan ketika melihat es krim ini. Nah, oke, mungkin dari kalian udah mikir manis, lucu, enak, dan dingin mungkin ya, bisa jadi. Nah, karena kenapa sih bisa banyak hal yang kalian pikirkan dari satu gambar ini? Karena picture is worth thousand word. Dalam artian satu buah gambar bernilai 1000 kata. Jadi, ketika kalian melihat suatu gambar, mungkin bisa jadi banyak hal yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut. Nah, untuk menghasilkan nilai yang bagus dari foto itu, pastinya kalian juga bikin foto yang bagus juga, yang enak dipandang dan sesuai warnanya, seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya yang sudah membuat foto produk dan storytelling yang sudah lumayan bagus juga, saya sempat lihat-lihatnya. Oke, ini ada beberapa gambar yang saya ambil perwakilan dari tiap kelas. Contoh foto produknya, ini ada cheese roll, dia bagus fotonya. Itu kalau kalian lihat itu belakangnya itu pakai kerudung. Nah, itu bagus kan? Jadi simple backgroundnya, cuma pakai kerudung tapi hasilnya bagus gitu, keren. Jadi backgroundnya itu nggak harus yang mahal gitu, cukup pakai kain-kain yang berwarna tapi senada, itu nggak masalah. Terus yang kedua itu adalah donat. Nah, kalau kalian lihat itu ada donat, terus ada mesesnya ditabur-taburin, jadi menimbulkan rasa yang pengen, kayaknya enak nih dibeli nih, coba beli ah. Nah, seperti itu. Terus kalau kalian lihat lagi di sini ada juga cemilan. Nah, dia dikasih editing sedikit. Di sini ada tulisan yummy, terus ada gambar apakah ini ya? Bunga-bunga, terus ada hewan juga ini. Ya, ini bagus juga. Nah, ini cemilan-cemilan. Jadi kalian bisa tiru produknya ini. Cuma boleh kalau saran dari saya, kalau bisa ini kan ada space sedikit ya. Mungkin ini gelasnya agak sedikit digeser, ini juga sama agak sedikit digeser. Jadi nggak kepotong gambar piringnya sama gelasnya, biar lebih bagus juga. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat before dan after. Ada berapa foto produk dari hasil dari kalian. Di situ ada yang saya edit dan ada juga dari teman kalian yang edit. Oke, kalian coba tebak mana yang before, mana yang after. Kuncinya cuma satu, adalah dari pencahayaannya. Coba kalian lihat lagi, sedangkan sesama. Mana yang before, mana yang after. Dari keripik dan cheese roll. Nah, ketika kalian dapat membedakan mana yang udah diedit, mana yang belum, kalian akan mengetahui efek cahaya itu sangat penting untuk memikat atau minimal dibilang bagus gitu sama orang yang lihat. Kalau kalian bikin suatu foto produk tapi cahayanya kurang bagus, nah hasilnya juga akan kurang bagus juga gitu. Nah, itu juga makanya kalau bisa kalian juga ngaruhin gitu di pencahayaannya. Untuk cahaya, kalian bisa dalam rumah itu bisa aja dengan lampu, atau yang kedua kalian bisa juga pakai cahaya alami, yaitu cahaya matahari dari jam 6 sampai jam 9, atau dari jam 3 sampai jam 5. Nah, seperti dari jam 6 sampai jam 9 pagi atau jam 3 sampai jam 5 sore. Itu bagus cahayanya, karena cahayanya ke kuning-kuningan, itu bagus untuk foto produk. Jadi kalau menurut kalian gambarnya agak gelap, coba kalian gunakan fitur dari Snapseed untuk pencahayaannya. Tapi jangan sampai kalian fotonya benar-benar di tempat yang agak gelapnya, emang agak-agak gelap banget.
ketika kalian atur di pencahayaannya mungkin bisa terang, tapi sayangnya nanti ada bintik-bintik hitamnya. Dan itu akan kurang bagus dan mungkin jadinya buram gitu. Gambarnya agak sedikit pecah. Jadi kalau bisa pencahayaannya diatur sedemikian rupa udah bagus, dan nanti ketika kalian mau edit lagi di Snapseed udah bagus lagi gitu, tambah bagus lagi. Nah, seperti itu. Kalau pencahayaan tambah gelap banget, agak sedikit susah untuk dieditnya. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut bahas tentang copywriting. Kenapa sih saya kasih nama copywriting? Kalau kalian di sini lihat, di sini ada orang lagi duduk gitu, sambil minum kopi. Oke, coba kalian pikirkan dulu sejenak, kenapa namanya copywriting? Oke, good. Mungkin udah ada yang bisa nebak sedikit. Rating ini kaitan dengan tingkat kepuasan ya. Biasanya nanti di Play Store atau di iPhone juga mungkin ada yang namanya Play Store juga, tapi saya agak lupa namanya apa. Biasanya ada ratingnya gitu. Rating itu maksudnya tingkat kepuasannya. Nah, maka ketika kita menjual dengan dan tulisannya itu bagus, menggambarkan produk, dan banyak yang tertarik sama produk kita karena tulisan kita, maka ratingnya itu kan naik. Nah, ketika ratingnya naik, kita nggak harus ketemu langsung. Biasanya kan kalau, apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini, jadi kalian cukup menjualnya secara dengan online, di sosial media, bikin tulisan, dan masang iklan, udah banyak yang nonton gitu. Udah banyak yang lihat. Berbeda ketika zaman dulu banget, kita harus datang satu persatu gitu, datang ke rumah atau ke acara-acara. Nah, dengan kayak gini juga ketika kalian bikin tulisannya bagus, terus kalian iklan juga di sosial media, aktif di sosial media, ketika banyak pasar yang banyak yang minat sama tulisan kalian dan produk kalian juga banyak yang beli, jadi kalian lebih banyak ngopinya gitu. Karena nggak harus banyak keluarin tenaga lagi untuk menjual produk kalian. Nah, seperti itu. Makanya saya kasih nama copywriting. Tulisannya ya. Sebenarnya saya pakai bahasa Inggris. Misalnya kayak gini. Nah, itu saya seperti copywriting. Tapi sebelum itu coba kita tonton sejenak video tentang copywriting. Jualanmu kurang nampol. Jangan sebel dulu, mungkin Anda hanya perlu merubah tulisannya. Copywriting adalah seni menjual melalui tulisan. Sebuah tulisan untuk kebutuhan iklan atau bentuk lainnya dari marketing. Output dari aktivitas ini yang disebut sebagai copy adalah konten yang digunakan untuk memperkenalkan brand, memicu aksi, serta membujuk pengunjung untuk melakukan apa yang diinginkan, termasuk membeli produk yang Anda tawarkan. Maka sebelum Anda berpikir untuk merubah landing page, traffic source, customer service, apalagi banting setir untuk buru-buru ganti produk, cobalah terlebih dahulu untuk merubah tulisannya. Faktanya, merubah tulisan adalah hal yang paling mudah dan murah yang dapat Anda lakukan ketimbang cara lainnya. Dan hanya dengan merubah kata, Anda dapat merubah hasil akhirnya. Itulah copywriting. Rumus sederhana dari copywriting adalah AIDCA, yaitu attention, perhatian. Tarik perhatian dengan sebuah headline yang menarik. Interest, minat. Ceritakan masalah dan beritahu jalan keluarnya. Desire, hasrat. Ciptakan keinginan yang dapat memenuhi kebutuhan emosional. Conviction, keyakinan. Ubah skeptisisme menjadi rasa percaya dengan testimonial, data statistik, dan lain sebagainya. Action, aksi. Arahkan secara jelas bagaimana mereka dapat memperolehnya. Berikut 3 tips sederhana dalam copywriting yang dapat Anda terapkan. Pertama, fokus pada benefit, bukan fitur. Kesalahan utama dari setiap marketer adalah bagaimana mereka terlalu membanggakan
dan menonjolkan fitur-fitur dari produk yang sedang dijual. Seorang penjual obat dapat menyebutkan, obat tidur X diekstrak dari akar langka pepohonan hutan Amazon, super eksklusif yang dikemas secara higienis dengan pengiriman kedap udara. Tapi siapa yang peduli? Bagaimana jika ia merubah kalimat penjualan menjadi seperti ini? Obat tidur X, gunakan sekarang, 2 jam lagi Anda akan tidur sepulas bayi. Tentu saja, orang yang sedang frustasi dengan masalah tidur akan lebih tertarik dengan penawaran ini. Orang tak peduli dengan produkmu, mereka hanya peduli tentang bagaimana produkmu bekerja untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan mereka. Kedua, gambarkan transformasi. Sekarang, pertegas kembali tentang apa yang dapat diberikan oleh produk milikmu bagi mereka yang membelinya. Ingat, alasan dibalik pembelian sebuah produk adalah transformasi, bukan produk itu sendiri. Kita tidak membeli kosmetik, kita membeli perhatian dan rasa sayang dari pacar atau suami atau istri. Kita tidak membeli alarm motor, kita memberi rasa aman saat harus meninggalkannya parkir. Kita tidak membeli juicer, kita membeli praktisnya makan buah tanpa harus kunyah-kunyah. Kita tidak membeli Lamborghini, kita membeli gengsi ketika menyetirnya di jalan atau berkumpul dengan teman-teman. Kita tidak membeli bor, kita membeli lubang di tembok. Maka kenali produkmu dan sampaikan apa yang dapat diubahnya. Ketiga, buat cerita. Cerita adalah satu dari sedikit hal yang dapat menarik perhatian manusia. Setiap hari, kita menyampaikan dan mendengarkan cerita dari teman, film, buku, hingga lirik lagu. Kita menyukai cerita karena itu merupakan hal termudah yang dapat diproses oleh otak dibandingkan dengan yang lain. Cerita mampu membungkus informasi dalam bentuk yang jauh lebih bersahabat dengan ego manusia. Storytelling merupakan salah satu teknik yang sangat ampuh saat melakukan pemasaran. Ada banyak sekali produk yang mampu terjual dengan laris manis hanya melalui cerita. Brand ternama seperti Apple, Warby Parker, hingga minyak kutus-kutus menjual produknya dengan cerita. Maka, temukan hal yang menarik dari produkmu dan sampaikan kepada audiens dalam bentuk cerita. Simak artikel selengkapnya tentang copywriting di riantoastono.com. Saya Rianto Astono. Oke, itu tadi sedikit pembahasan dari Rianto Astono. Mas Rianto Astono itu adalah digital marketing juga yang lumayan terkenal juga. Banyak video-video yang kalian lihat aja di YouTube-nya, namanya Rianto Astono juga. Itu bagus-bagus banget. Kalian coba tonton aja sendiri. Oke, tadi ada dari video itu kita dapat rumusan sederhana dari copywriting. Yang pertama itu adalah attention atau perhatian. Jadi kalian bikin suatu headline yang bagus dan menarik. Jadi saran saya sih kalau bisa kalau bikin postingan itu nggak usah pakai salam. Kenapa nggak pakai salam? Karena sepengalaman saya, baik diri saya sendiri atau mungkin teman-teman saya juga, biasanya kalau ada postingan assalamualaikum nggak jawab waalaikumsalam. Harusnya kan jawab ya waalaikumsalam. Ini ada postingan assalamualaikum dibaca juga assalamualaikum tapi nggak jawab gitu. Harusnya kan kalau salam itu kan dijawab ya. Nah seperti itu. Jadi langsung aja attentionnya. Kecuali kalau kalian ngechat seseorang itu baru pakai assalamualaikum, atau nyapa di jalan itu boleh, bagus banget malahan pakai assalamualaikum. Terus interest atau minat, jadi kamu lihat juga produk kalian diminati oleh siapa nih. Nah itu juga penting banget. Dan bagaimana cara membuat produk kalian minat juga penting banget. Nah di sini selanjutnya ada desire atau hasrat. Jadi keinginan untuk memenuhi. Kalau kalian lihat di situ ada video, intinya tentang dari atas tadi ada contohnya adalah obat tidur. Jadi kalian nggak harus ngebahas banyak hal gitu. Kandungan obat tidur misalnya dari Joma, terus ada Kukume, Amilum dan kawan-kawannya. Cukup kasih tahu aja 2 jam setelah ini, maka kalian akan tertidur pula seperti bayi. Jadi saya ulang lagi, 2 jam setelah 2 jam setelah minum ini, maka kalian akan tidur seperti bayi. Nah, itu kan sangat menarik gitu bagi orang yang nggak bisa tidur. Udah berhari-hari atau
udah berapa lama nggak bisa tidur. Nah, itu sangat menarik. Conviction atau keyakinan. Jadi ada testimoni atau data statistik. Jadi kalau kalian menemukan, misal di produk kalian udah banyak yang beli juga, coba kalian minta testimoni. Nah, itu sangat menambah keyakinan. Contohnya kalau kalian beli produk di online shop, pasti kalian sebelum lihat, setelah ngeliat harganya, karena mungkin murah, kalian lihat juga komen-komennya. Kira-kira bagus atau enggak? Ya kan, komen-komen itu bisa kan testimoni dari pelanggan. Ketika pelanggannya bilang bagus, produknya murah lagi, itu pasti kalian akan beli gitu. Nah, itu pentingnya testimoni. Tapi kalau bagi kalian yang coba promosikan suatu produk, tapi produknya itu baru dijual, itu nggak usah pakai testimoni. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah sedih untuk yang poin keempat ini. Terus yang terakhir itu ada action atau aksi. Bagaimana mereka bisa dapat memperoleh barang tersebut atau produk tersebut. Nah, saya lihat kalian udah bikin storytellingnya itu udah bagus-bagus, tapi sayangnya masih banyak dari kalian yang nggak ngasih tahu gitu kalau mau beli produk ini di mana produknya. Nah, itu penting banget. Kalian udah bikin storytelling udah bagus, copywritingnya udah bagus, tapi terus foto produknya juga udah bagus, tapi sayangnya nggak ada kejelasan kalau mau order itu ordernya kemana gitu. Kecuali kalau kalian postingnya itu di IG, emang khusus IG-nya itu buat jual produknya itu nggak masalah. Tapi kan kalian kan pastinya postingnya di IG personal kalian, makanya harus dicantumin minimal IG penjual atau yang kedua nomor handphone, nomor WA-nya. Jadi ketika ada yang tertarik bisa dihubungi secara langsung. Nah, seperti itu. Contoh seperti ini. Jadi dia ada tagline-nya, kenangan manis. Jadi kalau kalian lihat di sini, setiap orang pasti memiliki kenangan manis yang tidak dapat dilupakan. Seperti tulisnya manisnya kokorol. Produk makanan yang dibuat dengan tangan sepenuh hati, dengan adanya kokorol, membuat kita lebih mudah untuk mengingat kenangan manis bersama keluarga, sahabat, bahkan pasangan. Produk yang dibuat dengan tangan sendiri tanpa adanya bantuan mesin. Nah, di sini dia juga kasih tahu kalau produk ini dibuat oleh tangan sendiri, bukan dengan mesin, ditambah ada kenang-kenangan, bumbu-bumbu kenangan. Nah, itu lebih menarik. Tapi sayangnya mungkin cuma satu, nggak ada info kalau mau beli itu di mana gitu. Entah itu lewat bio, atau lewat Instagram, nama yang jual, atau yang terakhir WA si Instagram. Nah, ini juga udah lumayan bagus. Di sini dia ada tagline-nya juga. Jadi tagline-nya itu belajar di rumah terasa jenuh. Terus di sini juga ada action-nya. Kalau mau beli itu harus belinya di mana? Terus di situ ada ya interestnya, dia mikirin kira-kira yang banyak yang minatin, mungkin banyak orang yang lagi jenuh gitu, lagi di rumah mulu nggak ngapa-ngapain. Biasanya kalau kita di rumah mulu kan makannya lebih banyak ya, karena bete mungkin ya. Jadi ngisi waktu luangnya untuk makan. Terus syaratnya jadi mungkin bisa ngebantu orang yang lagi malas-malasan jadi lebih berhasrat untuk belajar atau lebih bersemangat untuk belajar karena sambil nyemil. Terus udah. Terus tahu saya juga di sini di IG-nya ini Cemilan Kakak itu ada testimoni, mungkin juga bisa dimasukin. Karena saya lihat di Instagramnya untuk kalau pakai Vania ini nggak dimasukin testimoninya. Mungkin bisa juga dimasukin testimoninya untuk lebih bagus lagi hasilnya. Dan ada juga ajakan belajar itu perlu dorongan. So, tunggu apa lagi? Mari segera diorder dan bangkitkan semangat belajarmu. Nah, seperti itu. Jadi lebih bagus juga untuk kata-katanya. Oke, di sini contoh. Ya, tapi sebelumnya itu, kenapa sih saya nggak like dulu, nggak komen dulu ke kalian? Karena balik lagi, karena saya pengen ke kalian coba bereksperimen dulu dengan imajinasi atau kemampuan atau kreativitas kalian. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada yang nanya langsung ke saya, biasanya saya akan coba jawab juga sih. Tapi kenapa saya nggak komen dulu, nggak saya like dulu? Karena saya pengen benar-benar kalian tuh
tahu gitu hasil kalian kayak gimana sih tanpa saya bantuin dulu, tanpa saya koreksi dulu. Dan balik lagi, ngoreksi di sini saya bukan untuk menyalahkan kalian, tapi lebih tepatnya saya pengen kalian tahu kalau itu salah dan coba untuk membenarkan. Seperti itu. Contohnya itu kalau di teman kuliah saya ada dia skripsinya hampir sejenis sama saya, cuma metodenya aja yang berbeda. Nah, dia ini lebih pintar daripada saya, tapi sayangnya pas lagi bimbingan dia selalu bilang, aduh Dul, ini bimbingan tapi nggak pernah disalahin gitu, gimana ya. Terus dia mikir gini, takutnya nanti pas saya memikirkan ya, harusnya kan enak bang, nggak salah gitu, nggak disalahin sama dosen, udah bener-bener aja mulus aja gitu. Tapi dia langsung bilang kayak gini, ya nanti mungkin pas lagi bimbingan enak, tapi pas lagi ujian gimana, pas lagi diuji sama si dosen penguji, bisa jadi ntar disalah-salahin gitu. Nah seperti itu, saya pengennya kalian benar-benar gitu tahu kalau itu salah dan berusaha untuk membenarkan, karena tugas saya itu coba untuk membenarkan kalian, coba memfasilitas kalian untuk mengetahui mana sih yang benar, mana yang salah, dan kalian tugasnya adalah coba menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi saya pengennya kalian mungkin bisa salah, tapi saya pengennya kalian nggak salah di tempat yang sama. Jadi saya ulang lagi, kalian mungkin bisa salah di sekolahan, tapi saya pengennya kalian nggak disalah lagi di tempat yang sama. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham maksud saya. Jadi, tetap semangat dan maaf banget saya nggak bisa masukin foto-foto produk kalian semuanya langsung ke slide ini. Karena balik lagi nanti durasinya tambah lama lagi. Jadi saya pengennya singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas. Nah, seperti itu. Ini contohnya juga ada dari Mas Solahuddin. Ini dulunya dia anak ITB. Jadi dia ini penulis buku. Jadi dia angkat headline-nya itu tentang masa kuliah. Terus dia ingetin kayak tentang sungguh bunga mungil di pinggir jalan. Jadi itu bisa luar biasa menawan setelah dituang di atas kanvas oleh seniman. Begitupun hidup kita. Meski dirasa bukan apa-apa, tapi jika kita memaknai betul tiap seluk kecilnya, kita akan sadar betapa berharganya ia. Jadi kadang-kadang intinya hidup ini kayak kita kerasa nggak spesial gitu. Tapi ketika kita benar-benar memaknai, coba memperhatikan, coba menghayati hidup kita, mungkin hal-hal yang kita anggap sepele bisa bermakna gitu. Nah, dan dia nulis juga di sini, tulisan ini diadaptasi dari buku ini. Dari judul buku ini hanya sementara. Didapatkan dengan potongan harga spesial pre-order di pelukis buku. Nah, seperti itu. Jadi dia juga kasih tahu gitu. Kalau ini tuh kutipan dari suatu buku namanya ini hanya sementara dan kalian bisa order atau pre-order di pelukis buku. Jadi ketika ada orang yang tertarik untuk membeli buku, tahu gitu harus belinya di mana. Contohnya ini juga dikasih sedikit editing, kasih mata, terus kasih mulut gitu ya. Jadi ini kata-katanya sedikit lucu gitu. Ekspresinya mewakili apa nih? Kalau kata Mimin ini ekspresi mager plus bad mood parah. Kalau kata sobat beliau apa? Jadi nama fansnya itu namanya beliau gitu. Nama donatnya itu beliau donat. Nah, dia kasih juga kata-kata cukup donat ini saja yang mageran, kamu jangan. Nah, terus kasih tahu juga untuk order bisa lihat di bio link. Nah, di bio Instagramnya dia. Nah, untuk kalian juga bisa ngambil dari inspirasi storytelling itu dari video untuk copywriting kalian. Contohnya ada tadi dari kelas sebelahnya itu ada yang nanya, Pak, foto produk itu dia tentang foto dulu, terus yang kedua itu tentang storytelling atau copywriting. Jadi saya langsung kasih link untuk lihat iklannya Kongguan. Itu ada sedikit storytellingnya juga, kalian juga bisa gunakan storytellingnya itu. Kalian adaptasi dari storytelling Kongguan. Nah, contoh videonya seperti ini. Jadi, untuk storytelling itu kalian nggak harus lihat
dari tulisan doang, tapi coba lihat dari video-video iklan-iklan yang udah ada di YouTube untuk kalian adaptasi lagi ATM dengan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Contohnya seperti ini. Sebuah kenangan manis. Salamku pada waktu yang sedang menemaniku dan yang telah berlalu. Juga kepada rasa yang mengawalku melintasi masa. Puluhan tahun bersamanya, rasa itu tetap sama. Berganti peran, iya. Berganti cara pun, tak apa. Doa untuk semua, agar tetap baik-baik saja. Tetap silaturahmi itu pasti. Tetap kongguan, sampai nanti. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau kalian lihat itu ada sedikit, intinya ada 3 hal sih dari iklan kongguan ini. Yang pertama itu adalah peran, berganti peran. Jadi anak ini suatu saat itu nanti akan jadi ayah. Tadi kalau kalian lihat di akhir videonya, dia udah jadi punya cucu juga. Nah, terus yang kedua, menyampaikan video ini berganti cara. Jadi awalnya anak ini datang ke orang tuanya langsung buat silaturahmi, tapi sekarang silaturahminya lewat video call. Terus yang terakhir, yang ketiga, dia nekanin gimana pun perannya, apapun perannya, gimana pun caranya, kongguan tetap selalu ada. Nah, seperti itu. Kenapa sih bikin video kayak gini? Nanti kita lihat dampaknya akan seperti apa. Bikin storytellingnya kayak gimana? Kenapa sih harus bikin storytelling? Kenapa sih nggak langsung aja, ayo beli. Nah, nanti kalian akan lihat dampaknya itu seperti apa sih kalau kita bikin storytelling. Kayaknya lanjut lagi ke video kedua. Ini video Gojek. Kata Mama, untuk merubah dunia itu dimulai dari hal kecil, seperti tidak terlambat saat sampai ke tempat kerja. Oke, siap. Nak, hati-hati di jalan ya, sedang ada demo di kota. Iya, Ma. Hari ini aku naik kendaraan umum dan pesan Gojek. Nilainya jelek, banyak main. Kalau udah gede, mau jadi apa? Tuh, lihat. Mau kayak gitu. Bikin malu aja. Ayo pulang. Sayang, belajar yang rajin ya, supaya kamu besar nanti dapat merubah dunia menjadi lebih baik untukmu dan kita semua. Bu, ibu yang pesen Gojek ya? Iya, Pak. Oh, kita tidak pernah tahu hal kecil yang sering kita anggap hal sepele akan menjadi hal besar di kemudian harinya. Hanya dengan senyuman dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Seperti pepatah mengatakan, untuk merubah dunia harus dimulai dari hal kecil. Dan batasan hanya akan menghalangi perubahan tersebut. Dan Mama, sekarang aku mengerti apa maksud hidup tanpa batas itu.
laporan meeting hari ini sudah saya selesaikan ya Bu, dan saya sudah kirim. Nah, itu salah satu storytelling tentang Gojek. Oke, dampaknya kayak gimana sih Pak? Kenapa kita harus bikin storytelling? Ketika kita lihat tadi kan, kita udah ngeliat postingan dari Mas Tola Yuk. Jadi banyak yang komen gitu, jadi kayak merasakan momen atau perasaan yang sama kayak gitu. Jadi tanpa kita harus bilang, ayo dong komen dong postingan saya, otomatis dia akan mencurahkan isi pikirannya dia karena cocok itu sama isi hatinya mereka. Atau yang kedua ini juga sama. Jadi tadi tentang gangguan, tentang keluarga, dia langsung cerita gitu. Rupanya kalau dia tuh dulu sering banget nih dapat kenangan dari kongguan. Nah, seperti itu. Tanpa kita harus bayar, mereka akan coba kirim pesan atau komentar gitu dari postingan kita. Karena ketika kita menyampaikan dengan cerita, mungkin dengan hati kita buatnya, maka akan tersampaikan dengan hati gitu juga. Terus, oke. Di sini saya ada bis. Bis itu apa sih? Bis itu mobil, Pak, bukan. Bis itu dari singkatan dari Badan Intelijen Sekolah. Maksudnya kayak gimana? Kalau kalian lihat di gambar pertama itu ada donat ya, yang ditabur-taburi meses. Jadi saya bisa tahu gitu, ini kira-kira ngambil dari internet atau enggak. Nah, ini contohnya langsung keluar banyak hal. Tapi alhamdulillahnya dia nggak ngambil sendiri, mungkin ini cuma referensi gitu, ngeliat dari internet. Kira-kira harus diapain sih ini fotonya? Nah, kayak di dia tuh ada yang jajar kayak gini. Terus yang kedua juga ada yang ditabur-taburin. Seperti ini. Jadi saya bisa tahu gitu, kalian ngambil dari internet atau enggak. Dengan bantuan BIS, Badan Intelijen Sekolah. Nah, itu bercanda aja, tapi emang saya bisa mengetahui kalau kalian itu ngambil dari internet atau enggak. Dan seandainya kalian jago banget gitu bisa menyembunyikan sesuatu hal, bisa jadi Allah menggerakkan tangan saya untuk ngasih nilai kalian jelek gitu, walaupun hasilnya sebenarnya bagus. Dan terakhir, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa WA ke saya. Dan pastikan kalian itu ngetek ya yang menjual produk tersebut. Seperti ini contohnya. Itu penting banget. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.